Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dalam sebuah perjuangan dalam bentuk apapun memiliki ending, memiliki akhir. Itu fitrah makhluk hidup. Apalagi makhluk hidup ini namanya manusia, yang dinisbatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Yang dengan segala segenap kekuatan yang diberikan berupa akal, pikiran, hati, dan hawa nafsu harus bertanggung jawab atas keputusan akhir, atas tujuan akhir, atas mimpi yang paling akhir. Manusia tidak mungkin dalam penciptaannya itu hanya kebetulan, hanya permainan, hanya senda gurau. Allah menciptakan manusia itu tidak lebih Allah sama halnya dengan menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, sama derajatnya. Tidak. Ada yang harus kita terima di akhir nanti. Ada yang harus kita wakilkan dalam bentuk semurni-murninya, sehitam-hitamnya, seputih-putihnya. Sudah tidak ada lagi warna yang lain nanti. Dan Allah kasih contoh lagi, Allah kasih nikmat lagi, Allah kasih petunjuk lagi untuk umat Rasulullah agar berhati lapang, senang tiada akhir, baik saat kondisi yang sangat terpuruk sekalipun. Nih contoh Abu Lahab, yang Al-Quran sendiri bagi sebagian para jalan irfan atau makrifat adalah makhluk berbicara. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak melalui mulut suci Jibril yang disampaikan dari Allah kepada baginda Nabi. Musuh Rasulullah itu musuh yang paling alamiah, manusiawi. Kita tidak perlu lagi memikirkan musuh-musuh model-model zaman Ibrahim, zaman Musa, zaman Nabi Isa. Musuh-musuh yang dimana pada saat itu memiliki keyakinan bahwa dia adalah Tuhan.
tingkat kewarasannya berbeda. Maaf, tingkat ketidakwarasannya berbeda dibanding dengan musuh-musuh sebelumnya para nabi. Zaman kegelapannya berbeda. Ini zaman kegelapan yang menuju kepada puncak makrifat akal pikiran. Makrifat puncak batin. Dan cara memanage hawa nafsu manusia, saudara sendiri. Dari rasa hasad, dengki, sombong, takabur, ujub. Sadis ujubnya Abu Lahab ini. Dia merasa dirinya lagi berlari ke depan. Padahal terseret ke belakang, ke dalam api yang bergejolak. Matinya pun tidak ada yang berani menyentuh. Saking takutnya mendapat murka Allah. Digali itu sekeliling. Dia sedang terbujur dalam kematiannya yang konon terkena lepra. Tidak ada yang berani menyentuh. Takut tertular. COVID-19 tidak ada apa-apanya. Zaman sekarang kita terkaget-kaget melihat virus model macam ini. Ada virus yang lebih ganas ini, namanya Abu Lahab pada zaman Rasulullah. Dijebloskan langsung ke dalam, dimakan bumi. Tak usah dipikirkan lagi dalam bentuk api yang bergejolak. Dalam bayangan kita adalah neraka. Ajab kuburnya saja udah langsung ke dalam pusat gravitasi bumi. Sekali lagi Allah mengingatkan, jangan jadikan mencelakakan orang itu sebagai hasrat dirimu yang paling dalam. Psycho. Lebih ganas daripada psycho. Kalau psycho ada tujuan goal dia agar memuaskan tujuannya, tidak ada niat untuk melawan Allah. Karena gila. Gangguan kejiwaan. Ini udah gila dan niatnya benar-benar untuk melawan Allah. Niatnya itu yang sangat kacau. Yang sehingga sudah benar-benar hilang segala keberkahan lagi. Sudah tidak mungkin diselamatkan oleh dokter yang paling cakap dalam bidang psikiatri atau psikolog manapun. Kasihan kalau ada model-model Abu Lahab masih berkembang biak di mana-mana. Kasihan. Fokus kepada diri sendiri, fokus kepada dosa-dosa kita, aib-aib kita, jalan-jalan kebaikan yang masih banyak kita tinggalkan. Jadi tidak mungkin lagi itu ada model-model Abu Lahab. Kalau kita ingat aja dulu satu pada hal itu. Alhamdulillahirrabbilalamin.